Shalom anak-anak, materi kita hari ini tentang makna hidup baru. Anak-anak, ibu akan bertanya, pernahkah kalian melihat seseorang yang dulunya memiliki sikap kurang baik, tetapi sekarang berubah menjadi lebih baik? Misalnya dulu suka marah-marah, sekarang jadi sabar, dan dulu suka malas-malasan, tetapi sekarang jadi rajin. Nah, menurut kalian, apa yang membuat seseorang bisa berubah? Jadi anak-anak, perubahan seperti inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perubahan hidup di dalam Kristus. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian hidup baru. Jadi hidup baru adalah perubahan hidup yang terjadi ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi perubahan ini tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita, yaitu misalkan dari hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Firman Tuhan yang mendasari materi kita pada hari ini terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Artinya, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi manusia baru. Yang dimaksud dengan yang lama sudah berlalu berarti kita meninggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa. Dan arti dari yang baru sudah datang berarti kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak, orang yang hidup baru akan menunjukkan perubahan seperti meninggalkan dosa, hidup dalam kasih, taat kepada Tuhan, dan memiliki karakter yang baik seperti jujur, sabar, dan rendah hati. Sekarang ibu akan bertanya di sini, siapa yang tahu mengapa ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi hidupnya belum berubah? Ada yang tahu? Nah, jadi anak-anak, hal ini terjadi karena hidup baru harus dijalani dengan kesungguhan. Bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Selanjutnya, contoh hidup baru dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama itu di sekolah, kita tidak menyontek dan juga menghormati guru. Yang kedua di rumah, misalnya kita taat kepada orang tua. Dan yang ketiga di dalam pergaulan, yaitu kita memilih teman yang baik dan kita tidak ikut hal yang buruk. Oke. Sekarang ibu minta kalian coba renungkan dalam hati kalian. Yang pertama itu, apakah saya sudah hidup sebagai manusia yang baru? Dan yang kedua, apa yang perlu saya ubah dalam hidup saya? Nah, mari kalian refleksikan dua hal itu dalam kehidupan kalian. Jadi anak-anak, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu hidup baru adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita dipanggil untuk hidup berbeda, menjadi terang dan garam di tengah dunia. Anak-anak, materi kita sampai di sini. Tetap semangat dan teruslah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.